Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nugraha, mahasiswa PPG Universitas PGRI Bali, akan menampilkan rencana saya aksi yang ketiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siswa kita, ya. Silakan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, sekarang karena kita secara berkelompok, ya, gimana kalau misalkan kita kasih nama di kelompoknya nih? Kira-kira mau diberi nama kelompok siapa nih? Ada yang pilih nama kelompoknya itu sosial hukum. Oke. Sebelum itu, ya, agar lebih kompak supaya lebih akrab, ya, Bapak ingin kalian satu persatu menyebutkan nama lengkap, terus hobi, sama cita-cita, ya. Siap? Paham? Oke, dari siapa dulu nih? Oke, dari dulu silakan. Perkenalkan, nama saya Dafa Haikal Akbar. Hobi saya motoran, lalu cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Cita-cita jadi pengusaha, hobi bermain motor, ya. Oke, selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Rani Salvia. Di sini hobi saya yaitu mendengarkan musik. Kemudian cita-citanya ingin menjadi pengacara. Cita-cita ingin menjadi pengacara. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Dian Samasila. Hobi saya menonton film. Cita-cita saya menjadi motivasi. Hobi menonton film. Biasa dipanggil Jen. Jen. Oke, silakan. Bagus. Dapat. Dan temannya Dan temannya Pergi pergi. Ayo, tiga. ke sekolah. Ke sekolah. Naik beca. Baca. Oke. Oke, sudah siap? Oke. Sebelumnya Bapak ingin tanya nih sama kalian, ya. Pernah mengikuti layanan konseling kelompok belum? Belum pernah. Belum. Oke, belum pernah. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok, ya. Iya. Jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan kepada konseli atau siswa untuk menyelesaikan permasalahan, ya, dan kita mencari solusinya bersama-sama di dalam suasana kelompok, ya. Jadi nanti Bapak di sini, ya, minta kepada kalian untuk mengungkapkan perasaan kalian atau permasalahan kalian yang dirasa saat ini, ya. Kemudian kita mencari solusinya sama-sama. Di sini Bapak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok, ya. Tapi Bapak mohon sama kalian, ya, informasi ini bersifat rahasia, ya. Tidak boleh Silakan selanjutnya. Kalau aku sih mungkin karena doang itu banyak pelajaran yang aku kurang mengerti gitu kan. Jadi Banyak pelajaran yang kurang iya, mengerti. banyak nggak ngerti, ya udah deh ntar aja gitu. Akhirnya nggak dikerjain tugasnya. Jadi terus, ya, dipikirin, Iya. ya, tapi, ya, dikerjain kagak. Iya. Oke, selanjutnya silakan. Saya selalu sering bermain game, Pak. Oh, kalau bagus sering bermain game. Terus selain bermain game apa aja tuh kira-kira? jadi tugasnya enggak dikerjain. Oh, karena sering bermain game, akhirnya tugasnya tidak dikerjakan gitu, ya. Oke, selanjutnya.
dampak apa sih yang kalian rasakan nih ya, dampaknya nih yang kalian rasakan ketika memiliki perilaku tersebut ya, yang kalian rasakan itu seperti apa nih dampaknya nih? Dari saya dulu mungkin ya Pak. Boleh ya. Jadi dampaknya yang paling saya rasakan nih karena malas ya Pak, ngerjain tugasnya numpuk. Nah akhirnya kan jadi malah sering diingetin sama guru ya Pak kalau misalnya tugasnya belum kumpul-kumpul. Jadi kalau misalnya di kelas tuh pasti diingetin terus gitu, namanya tuh dipanggil-panggil sama guru. Jadi akhirnya ngerasa nggak tenang gitu loh Pak. Ya belum ngerjain tugas belum ini nilainya gimana ya belum gini sekarang jadi overthinking juga gitu, nggak tenang gitu. Ya. Kalian emang tugasnya itu mata pelajaran apa sih kalau boleh tahu? Ekonomi, bahasa ekonomi, bahasa Indonesia, Ekonomi, bahasa Indonesia, terus matematika. tiga itu dalam yang sama rinci juga kan. Gitu kayak belajarnya susah ngertinya Pak, karena tugasnya banyak banget gitu. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di sekolah kita itu ada peraturan ya yang menyatakan jika 3 mata pelajaran tidak tuntas itu bisa dikategorikan tidak naik kelas. Tahu nggak? Emang ada yang dari kapan? Nah, nih perlu kalian ketahui ya bahwa jika 3 mata pelajaran tidak tuntas, baik semester 1 ataupun semester 2 itu bisa dikategorikan tidak naik kelas. Aku lagi. Itu ya. Dan juga ya selain itu ya, orang-orang nih ya perlu kalian ketahui ya, orang-orang yang sering menunda pekerjaan, orang yang sering menunda pekerjaan itu ada hadisnya loh. Iya, ada hadisnya. Jadi hadisnya yang menyatakan bahwa gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara lainnya. Gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan terakhir waktu kaya sebelum waktu miskin. Itu ada hadisnya, orang-orang yang sering menunda-nunda pekerjaan. Hadis tersebut berpesan nih kepada kita ya bahwa kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan ya. Karena kalau misalkan kita nih sering menunda-nunda pekerjaan, itu merupakan suatu awal timbulnya permasalahan, apalagi jika pekerjaan itu menurut kita dirasa baik. Nah sekarang mau tanya nih sama kalian, apakah akan terus melakukan hal tersebut hanya gara-gara tidak mengerjakan tugas yang akhirnya dapat merugikan kalian sendiri? Apakah akan terus seperti itu? Tidak mau. Terus jika tidak mau nih, ya kalian kan nggak mau ya, upaya apa yang kalian lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut? Upayanya apa nih? Kan juga itu kan berpengaruh ya Pak. Ya kita harus memilih teman yang emang ngasih dampak positif ke kita, misalnya belajar sama orang-orang yang rajin. Terus habis itu tanggung jawab kita ke diri kita sendiri, terus kayak lebih tegas sama diri kita sendiri juga, terus bisa nemuin batasan sama diri sendiri. Jadi kayak kita tahu nih kapan waktunya kita main, kapan waktunya buat belajar gitu Pak. Oke. Jadi Bapak rangkum ya di sini semua ya. Yang pertama itu ada beberapa faktor ya penyebab kita itu sering menunda tugas. Bisa jadi karena faktor malas Pak. Kemudian juga komunikasinya itu susah Pak.
Terus juga saya kebanyakan itu main game mulu Pak, dari malam sekarang jam 7 sampai pagi, ya, tidur jam 2 malam, yang akhirnya ketika pas berangkat ke sekolah sampai lelah tidur. Terus ada juga yang dalam proses konseling kelompok ini ya, Bapak akan selalu berkoordinasi dengan wali kelas kalian, terus juga dengan guru kalian, yang guru mata pelajaran. Bapak akan memantau kalian selama 1 minggu ya. Jika tidak ada perubahan nih secara signifikan ya, tetap saja seperti itu, maka akan ada sesi konseling kelompok yang kedua ya, berikutnya seperti itu ya. Paham? Paham? Jika sudah paham, Bapak akan membagikan sebuah angket LKPD namanya. Bapak angket LKPD tersebut ya, silakan kalian pegang ya, selama 1 minggu ya, dimulai dari hari ini ya. Nanti Bapak akan menagih kembali angket tersebut ya, kira-kira apakah ada perubahan secara signifikan atau sebaliknya ya, begitu. Oke, paham? Sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan tidak? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, ya, mari kita tutup kegiatan layanan konseling kelompok ini yang akan dipimpin kembali oleh Bagus sendiri. Silakan, Bagus. Mari kita tutup kegiatan konseling di bidang konseling ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah finish ya hasil layanan kegiatan konseling kelompok. Kita tidak akan bertanya kembali sama kalian. Kita hari ini cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing.